أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. Jamaah yang Allah muliakan rahiman wa rahimakumullah, pada pagi yang barokah ini mari kita banyak mensyukuri kebaikan Allah yang kita rasakan. Sekedar kehidupan, tetapi tergerak hati kita untuk menunaikan kewajiban. Semoga rasa seperti ini, di mana kita selalu tergerak untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan ketaatan, adalah rasa yang selalu hadir dalam diri kita sepanjang hayat kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya semua itu berbanding lurus dengan kesungguhan kita dalam berikhtiar. Selain semua adalah takdirnya Allah. 50.000 tahun telah tercatat sebelum tercipta semua. Tapi tidak kita pungkiri jamaah sekalian, manusia tak boleh untuk menafikan ikhtiarnya. Doanya yang kencang supaya hati ini yang berbolak-balik teguhnya bukan pada jalan yang salah, tetapi ala dinik. Teguhnya adalah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kesungguhan doa kita yang selalu meminta kepada Allah akan hidayahnya. Dan insya Allah kalau kita melazimi sholat, insya Allah kita telah berdoa tersebut. Yang menjadi catatan adalah apakah sudah kita pastikan hadir hati kita di dalam mengucap doa tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Maka jamaah sekalian, penting kiranya untuk menghadirkan sesuatu itu agar memiliki rasa adalah melakukan tilawah. Tilawah itu membaca dan faham apa yang kita baca, mengucap sesuatu dan kita faham apa yang kita ucap, itu tilawah. Ada 4 minimal jamaah sekalian. Ikhtiar kita menghadirkan ibadah apapun itu memiliki rasa. Jadi menghadirkan hati jamaah sekalian, termasuk dalam kita berdoa. Satu adalah tilawah tahapannya, memahami apa yang kita baca. Yang kedua adalah menyadari kita punya banyak salah. Bisa kita hadirkan jamaah sekalian, kalau kita ini punya banyak dosa, punya banyak salah, insya Allah apa yang kita ucap berbeda, yang kita aminkan berbeda. Ya, doa kita pun juga caranya bisa berbeda. Yang ketiga adalah memunculkan need, merasa butuh kita dengan Allah. Seseorang yang tidak memiliki rasa butuh maka bisa hambar ibadah yang dikerjakan. Bayangkan jamaah sekalian, ketika seorang merasa butuh, mulai dari kehadirannya dia perhatikan, mulai dari pakaiannya dia perhatikan, semua adab yang terkait A sampai Z dia akan perhatikan karena punya harapan yang tinggi terkait tentang masalah hajat apapun yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah memunculkan rasa takut akan kematian yang datang kapan saja. Yang dulu pernah kami contohkan, seseorang dieksekusi mati jam 1 siang. Kemudian dia diberi kesempatan sholat duhur terakhir kali. Kita bisa membayangkan bagaimana kualitas sholat duhur tersebut jamaah sekalian. Jam 1 mati, eksekusi mati. Dan itu yang kita hadirkan, setiap apa yang kita kerjakan punya rasa. Sehingga dia ingin menghadirkan sesuatu yang berkualitas karena dia khawatir jangan-jangan ini adalah amal terakhirnya. 4 hal ini adalah ikhtiar yang sering disebutkan oleh para ulama jamaah sekalian, agar setiap ibadah kita itu memiliki rasa yang berbeda. Entah itu ibadah yang sifatnya ritual harian, bagaimana sholat, sebagaimana doa, ataupun yang mungkin yang menjadi aktivitas kita sifatnya tahunan atau bahkan mungkin sekali seumur hidup, haji ya ke Baitullah ataupun umrah.
Semua itu bisa kita rasakan ketika tadi paham apa yang kita baca, kemudian menyadari kita punya banyak salah, kemudian memunculkan rasa butuh kita kepada Allah, dan kemudian jamaah sekalian memunculkan rasa takut akan kematian yang kapan saja bisa datang kepada kita semua. Kita bisa bayangkan jamaah sekalian, orang tawaf itu bisa sibuk hanya sekedar selfie, hanya sekedar dokumentasi. Ketika dia tidak terlalu merasa butuh atau mungkin merasa bahwasanya saya fine-fine saja, nggak banyak hajat saja, nggak banyak dosa saya. Merasa demikian, tak terlalu serius kita dalam menjalani ibadah jemaah sekalian. Ini nasihat awal dan juga bagian ikhtiar kita, kesungguhan kita dalam berdoa, maka hadirkan hati. Jemaah yang Allah muliakan, tidak lupa kita mengawali majelis ini di pagi barokah ini dengan sholawat untuk junjungan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah, kemarin kita mengakhiri hukum daripada surah yang merupakan masuk dalam deretan surah hiburan untuk Nabi SAW, yaitu surat-surat Makkiyah yang di dalamnya ada keyakinan tauhid yang harus kita tanamkan tentang siklus kehidupan yang senantiasa berputar. Ini selagi kita masih di dunia ya begini Pak, silih berganti yang akan kita rasakan persis seperti wal duha sama wal lail. Itu keterangan pekan yang lalu. Dan itu harus menjadi satu mentalitas ya. Keyakinan itu harus menjadi mentalitas kita supaya kita siap jamaah sekalian dengan apapun yang sedang Allah gulirkan dalam kehidupan kita. Hari ini tauhid kita sering bermasalah karena ragu itu kok begini terus. Dia menganggap bahwasanya itu begitu terus, padahal tidak. Kehidupan itu ada tertawa, ada tangisan air mata. Begitu. Wadduha wal laili idza saja. Ada waktu duha, waktu sujud harapan, dan waktu malam, gelap gulita, pekat, menakutkan. Dan itu yang kita kaji di pekan kemarin. Saya lihat sudah ada di channel YouTube Masjid Nurul Haq, kajian 11 hari yang lalu. Hari ini jamaah sekalian, saya akan mengajak untuk mentadaburi ayat hiburan yang lain turun juga kepada Nabi SAW di periode Mekah, tetapi kali ini tidak di juz 30 ayat surat cukup panjang, tapi termasuk surat-surat yang isinya adalah banyak kaitannya dengan masalah tauhid, dan juga sekaligus juga untuk hiburan bagi Nabi SAW atas ujian dakwah beliau. Ayat ini, deretan ayat dalam surat ini merupakan satu nasihat penting untuk kita semuanya jamaah sekalian, supaya tahu tentang konsekuensi kita tatkala menyampaikan kebaikan. Apakah itu kita rasakan saat ini saja yang gak enak itu? Apakah sejak dulu yang begitu sunatullahnya? Inna kalaminal mursalin, engkau Muhammad sama kayak Rasul-Rasul sebelumnya. Kau termasuk Rasul yang aku utus. Ketika ragu hati Nabi SAW, saya ini sudah menyampaikan dengan cara terbaik, sudah cara yang paling lembut, ya, sudah cara yang paling lembut cuma sekalian. Kok tetap banyak betul yang musuh? Apakah jangan-jangan yang saya lakukan ini salah? Tidak. Ala siratim mustaqim. Tenang wahai Muhammad, Anda tidak di track yang salah, Anda di track yang lurus. Yang kita akan mulai tadaburi mulai pagi hari ini paralel panjang insyaallah, yaitu 83 ayat dari surah Yasin. Surah Yasin penting untuk kita kaji jamaah sekalian, jadi ya, kita sekali-kali yasinan tadabur Pak, karena Yasin itu satu surat yang sama dengan Al-Fatihah yang sering dijadikan hanya sekedar mantra Pak ya. Surat Al-Quran itu fungsi utamanya adalah hidayah. Jadi kalau surah Yasin belum bisa mengantarkan kita kepada hidayah ataupun surat yang lain, maka ada hal yang ada hal yang mungkin terlewat ya, dari pelajaran kita. Karena setiap ayat yang Allah turunkan itu sumber hidayah. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, mari kita mentadaburi betapa hari ini banyak kaum muslimin itu mengambil satu hal yang dianggap punya manfaat daripada Al-Quran, kemudian meninggalkan yang menurutnya tak ada manfaat. Padahal jamaah sekalian, manfaat terbesar daripada Al-Quran itu kalau kita amalkan Quran itu. Kalau kita amalkan Quran itu, kita ikuti Nabi SAW bagaimana cara mempraktekannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku Rasulullah. Sama. Kalau Quran itu Allah turunkan, maka nggak bisa kita praktek begitu saja, kecuali kita harus mau mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selalu jamaah sekalian.
Nah, bagaimana Nabi bersikap kepada Al-Quran? Apakah hanya sekedar membacanya saja? Ya, saya mencontohkan ya ayat-ayat yang sering dipakai, dianggap punya manfaat, sementara yang lain tak ada, sehingga ditinggalkan sama sekali. Bahkan khusus surah Yasin ini terkadang apa namanya juga diistilahkan oleh hari ini ya Quran almarhum gitu. Kenapa? Karena selalu identik dengan kematian, orang meninggal dan seputar itu saja. Seputar itu saja. Bahkan dibuatkan satu buku khusus ya. Dan mirisnya lagi jemaah sekalian, ini muhasabah saja. Kami tidak menyalahkan tapi ingin memberi nasihat bahwasanya Quran itu bukan hanya surah Yasin saja. Quran itu juga 30 juz, isinya 114 surat. Allah Subhanahu wa taala menyamakan setiap membaca satu huruf 10 kebaikan. Mulai dari alif lam mim. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. 3 huruf Pak, alif lam mim. Satu huruf 10 kebaikan. Dan itu berlaku kepada semuanya. Semuanya. Terkait tentang fadilah-fadilah, memang jamaah sekalian bertebaran hadis-hadis tentang fadilah. Para ulama kemudian mendudukkan khusus fadhailul a'mal memang ada pengecualian jamaah sekalian. Ketika tidak berbicara tentang urusan akidah, ya. Ketika tidak berbicara tentang urusan apa namanya halal dan haram. Jadi hanya sekedar urusan amaliyah. Ketika tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, maka khusus fadilah amal masih banyak yang membolehkan. Membolehkan. Karena sudah ada basic dasar hadis yang sahih. Hadis yang sahihnya apa? Orang baca Quran satu huruf 10 kebaikan. Itu hadis yang sahih umum, Pak. Ya, maka jangan dilarang orang baca Al-Quran. Ya, yang nanti mungkin kita mulai muhasabah adalah ketika kita mengkhususkan, menspesialkan, bahkan kemudian kita meninggalkan surat-surat yang lainnya. Ya, fadhil amal memotivasi kita agar kita semangat membaca, silahkan. Ya, yang penting kaitannya tidak terkait masalah halal haram, tidak terkait masalah urusan akidah, kemudian tidak terkait tentang masalah apa namanya kaitannya yang bertentangan dengan namanya hadis-hadis sahih. Baik jemaah sekalian, ini surat Makkiyah. Kalau dalam urutannya adalah surat yang ke-36, tapi ketika urutan turunnya adalah surat yang ke-41. Di susunan mushaf itu berbeda dengan susunan nuzul Quran, itu mulai dari Al-Alaq, kemudian surat-surat pertama kali yang turun tentang bekal-bekal Nabi sebagai seorang dai, Muzammil, Mudassir, itu bekal-bekal seorang dai, Pak. Jadi senjatanya yaitu, Pak, kalau orang bekerja mungkin ya ijazah S1, S2, keahlian, sertifikasi, nah itu kan diperlukan, Pak. Itu senjatanya. Apa yang bisa dipakai untuk bisa apa namanya berdakwah. Nah, kalau Nabi SAW diturunkan ayat-ayat awal mulai dari Iqra, Mudassir, Muzammil, deretan-deretan ayat yang memang susunannya begitu supaya Nabi SAW itu siap menghadapi siapapun dengan level apapun, Pak. Nah, terutama qiyamul lail, senjatanya orang mukmin itu qiyamul lail, menghidupkan malam. Karena nanti urusannya kaitannya dengan lisan. Lisan ini perlu bobot yang disampaikan, perlu sampai ke hati, gak hanya sekedar di kuping. Maka salah satu tips yang Allah ajarkan pertama kali ayat-ayat yang pertama turun kaitannya dengan bagaimana mengasah hati supaya yang keluar di lisan itu dari hati. Sesuatu yang dari hati sampainya ke hati. Maka disebutkan dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan memberimu wahai Muhammad perkataan yang berbobot. Bisa mengalahkan Abu Jahal, bisa mengalahkan para syu'ara, penyair-penyair Arab pada waktu itu. Bisa mengalahkan siapapun yang pandai bicara. Apakah karena tinggi sekolahnya? Tidak. Karena istimewa menghidupkan malamnya. Allah akan memberikan kepadanya inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Jadi perkataan berbobot itu bukan karena sekolah tinggi, Pak. Tapi qaulan tsaqila adalah bagaimana hubungan intensifnya dia secara personal kepada Allah saat orang lain tertidur. Ini senjata Nabi itu turunnya ayat-ayat pertama kali. Nah, surat Yasin itu deretan nuzulnya urutan 41, Pak. Jadi kalau kita melihat Makkiyah Madaniyah itu, jamaah sekalian, mayoritas memang surat-surat Quran itu Makkiyah. Jadi itu petanya ada di Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu mewakili
Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah itu mewakili semua isi Quran. Semua isi Quran. Al-Fatihah mewakili karena disebut dia Ummul Quran, induknya Quran. Namanya ibu itu dia disyaratkan harus mengandung semua isi. Isi Quran itu kata Al-Imam An-Nawawi ada 3 poin pokoknya. Yang pertama adalah tauhid, al-aqidah, tauhid. Sehingga kenapa surat Al-Ikhlas disebut setara sepertiga Al-Quran? Karena ta'dilu thuluthul Quran. Karena isi Al-Ikhlas tauhid. Nah, itu sepertiganya. Sepertiganya lagi adalah Al-Qasas. Ini juga termasuk surat-surat Makkiyah, isinya juga tentang qasas, kisah-kisah umat terdahulu. Sumber hidayah salah satunya adalah kisah umat terdahulu. Yang ketiga, ini ayat-ayat Madaniyah, biasanya isinya adalah Al-Ahkam, hukum-hukum. Isinya itu. Nah, di Al-Fatihah disebut Ummul Kitab ya karena mengandung ini. Mengandung itu. Tauhidnya ada dalam asma wa sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, ya. Qasasnya ada dalam akhir ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu orang sudah bercerita kisah Pak itu. Ya, jalan orang yang Allah beri nikmat. Nanti ada keterangannya siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Udah cerita panjang sendiri tuh, Pak. Kedua, kisah orang-orang yang dimurka, al-maghdub, orang-orang yang tersesat, al-dhalin. Nah, itu isinya al-qasas. Ya, kemudian kandungan terakhir al-ahkam, mana hukum yang ada dalam Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban kita kepada Allah itu ibadah. Jadi, kenapa disebut Al-Fatihah itu ibunya Al-Qur'an? Karena dia mengandung isi Al-Qur'an yang 3 tadi itu. Nah, Al-Baqarah itu juga mewakili. Mulai dari bisa menentukan berapa jumlah surat Makkiyah, berapa jumlah surat Madaniyah, kemudian pertengahan isinya apa dan sebagainya. Itu Al-Baqarah itu petanya sangat cantik dan indah. Saya mencontohkan ya Mas sekalian, Al-Baqarah itu 286 ayat. Berarti kalau dibagi 2, 143. Ya. Pertengahannya demikian, Pak. Itu petanya gampang dipelajari, Pak. Jadi kalau nanti termasuk surat Yasin ini kita akan terangkan tentang 6 peta surat Yasin. Jadi mengkaji Al-Quran itu kalau kita paham petanya, enak pahami ya jemaah sekalian. Dan itu para ulama sudah banyak memberikan kepada kita penjabaran tentang petanya. 143 ya, pertengahan surat Al-Baqarah. Sebelumnya bercerita tentang seluruhnya Bani Israel, produk gagal. Diganti oleh Allah persis 143 ummatan wasaton. Anda akan menemukan kalimat pertengahan di persis pertengahan Al-Baqarah. Ummatan wasaton itu 143. Diganti. Allah angkat kita umatnya Rasulullah pengganti Bani Israel. Dulu mereka dimuliakan, Pak. Ya, itulah ayat yang sering diklaim, itulah mereka pemilik aslinya tanah tersebut. Kami bukan penjajah. Ya. Kami umat dimuliakan, ini tanah kami. Itu dulu ente, dulu. Ya, Allah ganti semuanya, kita umatnya Rasulullah SAW. Ummatan wasaton. Kemudian bukti kita diganti sebagai generasi pengganti, ayat berikutnya 144-nya Allah ganti arah kiblatnya. Itu persis Pak di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu peta Quran, Pak. Ayatnya 286. Ayat Al-Baqarah kan 286. 28-nya itu ayat Madaniyah. 86-nya ayat Makkiyah. Jadi kalau pengen tahu jumlah ayat Makkiyah, Al-Baqarah sudah ada petanya. 286, 28 itu Madaniyah, 86 ayat Makkiyah. Nah, surat Yasin itu pertengahannya, surat 41. Urutan nuzul, Pak ya. Kalau urutan mushafnya surat 36 ya. Itu petanya. 28 tambah 86 114. Nah, isi Quran itu 114 surat. Itu sudah ada petanya di Al-Baqarah. 28 tambah 86. Oh, itu kalau dibongkar Al-Baqarah peta semua Quran, Pak. Peta semua Quran. Baik. Kita ketemu 41 tadi, jadi 41 itu salah satu dari 86 surat-surat Makkiyah. Yasin termasuk di dalamnya jamaah sekalian. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita masuki kepada ayat, maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Salah satunya tentang bertebarannya hadis-hadis dhaif tentang surat Yasin. Dan Syekh Mustafa Al-Adawi pernah menyebutkan bahwasanya hadis yang membicarakan tentang keutamaan surah Yasin hampir semua statusnya derajatnya adalah dhaif.
Dan ini apa namanya disebutkan oleh beliau dalam tafsir juz surah Yasin di halaman 7 sampai halaman 9, saya kutipkan. Mana contohnya Ustaz? Di antara beberapa hadis yang derajatnya dhaif. Pertama, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran surah Yasin. Tapi secara makna tak bertentangan dengan hadis sahih, boleh diamalkan. Jadi kalau secara makna itu tak bertentangan dengan hadis sahih, boleh diamalkan. Tapi kalau lihat statusnya, jadi hadis yang sifatnya dhaif itu jamaah sekalian, kita menyampaikannya bukan Rasulullah SAW bersabda, telah diriwayatkan. Jadi kalau kita apa namanya fahami redaksinya adalah Rasulullah SAW bersabda, itu sahih. Tapi kalau redaksinya diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan Pak. Kalau redaksinya demikian, maka pasti akan ada analisis tentang periwayatannya. Diriwayatkan, ya, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda. Contoh yang lainnya, yang paling sering jamaah sekalian, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin pada orang mati di antara kalian. Man qara'a surah Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang baca surat Yasin di malam hari, maka dia akan diampuni pada pagi harinya. Man dawama ala qira'atiha kulla lailatin, siapa yang selalu mendawamkannya, continue membacanya pada setiap malam, tsumma mata, kemudian dia meninggal, mata syahidan, dia mati syahid. Man dakhalal maqabir faqara'a surah Yasin, barang siapa yang masuk kuburan dan membaca surah Yasin, khuffifa anhum yauma idzin, Allah akan meringankan pada itu siksaan. Wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat, dan dia akan mendapatkan pahala sebanyak-banyak yang ada di dalamnya. Jamaah sekalian, yang saya bacakan tadi semuanya hadis dhaif. Semua saya bacakan tadi hadis dhaif. Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau juga mengomentari tentang hukum menggunakan hadis dhaif, termasuk yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan waqad taqarrara annal hadits dhaif, dan telah ditetapkan taqarrar, ya, jadi ada ketetapan yang sudah paten bahwa saya hadis dhaif wal mursal wal munqati wal mu'dhal. Saya tidak menerangkan secara rinci dhaif, mursal, munqati, mu'dhal itu apa, karena ini rincian dalam ulumul hadis. Hadis mauquf, ya'malu biha fi fadhil amal ijma'an. Ya'malu biha, jadi dapat dipakai, beramal dengannya, fi fadhil amal ijma'an, untuk hanya sekedar keutamaan amal. Dan ini kesepakatan oleh para ulama dan disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Kemudian apa syarat-syaratnya jemaah? Syarat-syarat penggunaan hadis dhaif. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan di depan. Tapi saya kutipkan salah satu saja perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan yajuzu inda ahlil hadis, dibolehkan menurut apa namanya para ulama hadis, wa ghairihim, dan yang selainnya, at-tasahul fil asanid, boleh menganggap mudah, bermudah-mudah dalam sanad-sanad hadis dhaif. Wa riwayatu ma siwal maudhu' min ad-dhaif, ya. Kemudian meriwayatkan hadis dhaif selain hadis maudhu'. Nah, yang enggak boleh itu total adalah hadis maudhu', hadis yang statusnya palsu. Dhaif itu berbeda Pak dengan maudhu'. Dhaif itu berbeda dengan maudhu'. Jadi kalau kita lihat tingkatan sahih, ya, kemudian ada sahih li ghairihi, ada hasan li ghairihi. Jadi tingkatannya barulah nanti derajatnya adalah dhaif. Kalau palsu bisa jadi la aslalahu, enggak ada asal usulnya. Enggak ada asal usulnya. Nah, ini yang tidak boleh mutlak untuk kita gunakan menurut Imam An-Nawawi. Ya. Tapi kaitan dengan hadis-hadis dhaif, di sana ada syarat dan pengecualian. Ya. Min ghairi bayani dha'fihi ghairi sifatillah, di mana dhaifnya hadis itu tidak sedang menerangkan tentang sifatnya Allah. Berarti bukan masalah akidah, Pak. Jadi kedhaifan hadis itu tidak sedang menerangkan sifat-sifatnya Allah. Wal ahkami kal halali wal haram, dan juga tidak menerangkan tentang bab hukum halal haram tuh nggak boleh pakai hadis dhaif. Ya, bab halal haram tak boleh pakai hadis dhaif. Dia bilang ini halal,
Siapa yang mengatakan halal? Ini ada hadisnya. Status hadisnya dhaif. Tak boleh. Hal haram adalah bab hukum. Bab hukum tak boleh untuk menggunakan hadis dhaif. Wa mimma la ta'allaqa lahu bil aqaid wal ahkam. Intinya apapun yang tidak ta'allaq, terikat atau berkaitan dengan al aqaid, akidah-akidah wal ahkam, dan hukum-hukum. Sehingga disimpulkan jemaah sekalian oleh para ulama dari beberapa keterangan, saya tadi baru membacakan satu saja dari Imam An-Nawawi. Satu tadi tidak kaitannya dengan hal haram, tidak menyangkut akidah, kaitannya sifat-sifat Allah. Kemudian bukan hadis yang sangat lemah sekali sampai apalagi derajat palsu. Katakan dhaif saja. Karena ada yang dhaif itu dhaif jiddan, Mbak. Palsunya itu kebangetan, gitu ya. Itu nanti ada beberapa analisis kenapa kok disebut dhaif jiddan. Biasanya makanya penting kita membaca takhrij situ sohahahu disohehkan oleh beberapa ulama hadis yang memang punya kapasitas untuk itu, Pak. Jadi nanti ada ilmu tentang rijalul hadis, memahami tentang siapa orang-orang yang membawa hadis, bagaimana kenapa hadis itu disebut dhaif dan sahih. Kita jamaah sekalian hari terbantu oleh para ulama untuk bisa menyimpulkan lebih mudah jamaah sekalian dibanding kemudian kita ini hadisnya sahih dhaif, kita nggak ngerti, Pak. Kita bukan penyaksi hidup kapan Rasulullah SAW bersabda demikian. Maka muncullah para ulama-ulama yang mengumpulkan tentang hadis-hadis yang mana derajatnya sahih dan mana yang derajatnya tidak sahih. Seperti Shu'aib Al-Arnud, Al-Albani dan sebagainya. Itu membantu kita jemaah sekalian untuk mengetahui derajat hadis itu. Kemudian bolehnya hanya dipakai dalam fadhul amal, ini juga penting. Fadhul amal itu keutamaan beramal. Memang rata-rata keutamaan beramal itu sudah ada hadis, Pak. Cuman terkadang orang perlu termotivasi lagi. Nah, inilah sebenarnya kadar iman ya. Sebenarnya iman yang baik itu cukup dengan satu hadis sahih, udah nggak perlu motivasi yang lain. Nggak perlu dengan motivasi yang lain. Nah, umat akhir zaman ini terkadang perlu rinci kalau dimotivasi, Pak. Nah, ini Rasulullah SAW memaklumi itu jemaah sekalian. Di mana ada orang itu yang dikasih motivasi sekali belum bangkit dia. Dia perlu diiming-imingi dengan hal yang lebih, bahkan dengan yang rinci. Biasanya orang itu tertarik dengan ampunan dosa setahun, mungkin begitu, Pak ya. Dimudahkan urusan, hal yang seperti itu perlu dirinci. Terkadang demikian. Padahal secara umum kita cukup meyakini satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu 10 kebaikan, selesai sudah, Pak. Quran kemudian hadis sahih bahwasanya Quran itu nanti akan jadi pembela kita. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Selesai sudah, Pak. Kita sangat butuh itu saja. Kalau kita kelak di akhirat ada yang bela, lewat mana? Quran yang kita baca, udah cukup sudah motivasi, Pak. Ya, cukup. Artinya cukuplah dengan itu kita melazimi untuk dekat dan akrab dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan kaidah hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Baik, kita akan masuk kepada tadaburnya. Allah mengawali surah Yasin dengan huruful muqatta'ah. Itu termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat yang tafsirnya itu wallahu a'lamu bissawab. Tafsir yang paling benar kalau menerjemahkan huruful muqatta'ah itu wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi jamaah sekalian, untuk bagian tadabbur, para ulama tidak sedikit mulai dari kalangan para sahabat yang bukan menafsirkan sebenarnya, ingin menggali bahwasanya kenapa kok Allah itu berfirman dengan awalan seperti itu, meski semuanya sepakat maknanya hanya Allah yang lebih tahu. Allahu a'lamu bishawab. Toha, Yasin, Qaf, Nun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir yang paling benar demikian. Tetapi tidak sedikit jamaah sekalian tadi dikatakan para ulama sahabat menafsirkan itu. Menafsirkan itu dalam tanda kutip tujuannya bukan untuk menerjemahkan, enggak. Tidak merubah konteks itu, bukan. Tapi ingin mengajak untuk mentadaburi. Kenapa? Ketika kita membaca sesuatu dan nggak paham, jemaah sekalian, itu salah satunya untuk membuat kita itu tawadhu, Pak. Kita ini untuk satu potong ayat saja, kita nggak paham maksudnya kecuali Allah memberitahu. Itu sebenarnya menghilangkan kesombongan, Pak. Orang-orang musyrik dahulu
yang mereka itu mengatakan Rasulullah itu yang mengarang Quran, ini karangan Muhammad. Maka mereka ditantang satu ayat saja nggak bisa, Pak. Kalaupun bisa, seperti Musailamah Al-Kadzab, lucu kita dengarnya, lucu dengarnya. Ayat-ayat yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu itu, Pak. Gak bisa, Pak. Buktinya lagi mereka itu melemah, itu memang Allah sengaja melemahkan mereka dengan salah satunya turunnya ayat-ayat yang di awal surat-surat yang awalnya itu huruf muqatta'ah, huruf terpotong-potong. Jadi huruf itu ada yang muqatta'ah, ada yang tidak, Pak. Karena ada huruf itu yang ada maknanya. Ya, jadi susunan huruf ada maknanya. Kalau bahasa Indonesia seperti saya, ada maknanya, Pak. Ya, atau mungkin sesuatu yang telah umum singkatan di ST dan seterusnya. Ya, DLL dan lain-lain. Ya. Sudah ada mafhum orang, ma'ruf, sesuatu yang udah jelas, Pak. Tapi muqatta'ah, mau siapapun menerjemahkan nggak bisa, hurufnya diacak. Meskipun nanti Syekh Raghib Al-Asfihani meneliti tentang kandungan mukjizat Quran itu, meskipun diteliti, ternyata urutan huruf muqatta'ah itu enggak sembarangan. Huruf hijaiyah itu 28, Pak. Huruf muqatta'ah itu, cara pengambilannya, Allah mengambil dari 28 huruf itu unik untuk dikaji. Unik. Jadi itu juga mukjizat Allah itu ketika membuat sesuatu, bahkan satu ayat, luar biasa, Pak. Dari sisi linguistiknya, dari susunannya, itu banyak orang masuk Islam lewat jalur ini. Ya, lewat jalur ini. 28, 9 pertama, huruf 9 pertama hanya diambil 2, sisa 7. Alif dan ha diambil dalam huruf muqatta'ah, 9 pertama. Ini bukti bahwa Quran itu imbang. Ya, Quran itu selalu presisi, Pak. Nanti dijelaskan dalam surah Yasin, wal Qur'anil Hakim. Hakim itu maknanya adil, atau adil, maka disebut hakim, maka dia pasti adil, harusnya begitu. Disebut mahkamah, ya tempat keadilan. Ya. Nah, kalau disebut mahkamah tidak ada keadilan, ya ganti namanya. Hakim itu adil, 2 bijaksana, yang ketiga itu urut rapi, rapi sekali, Pak. Wal Qur'anil Hakim. Hakim itu maknanya yang ketiga adalah urut dan rapi. Makna rapi itu banyak sekali contohnya. Al-Fatihah contoh yang paling gampang, ya. Urutan pertama itu tentang haknya Allah semua. Tentang Allah semua. Urutan terakhir tentang hamba. Kalau ada 2 begini, bagian Al-Fatihah itu bercerita tentang Allah. Ini imbangnya, Pak. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Kemudian yang bagian terakhir tentang hamba. Ya, ihdinas siratal mustaqim, hak hamba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, hamba. Ghairil maghdubi 'alaihim, hamba. Hamba semua itu, Pak. Nah, imbang tengah-tengahnya harusnya 2, dan betul tengah-tengahnya 2, Pak. Hak Allah 1, iyyaka na'budu, hak manusia, iyyaka nasta'in, ditolong. Oh, itu imbang sekali Quran itu. 2. Huruf muqatta'ah juga sama, Pak. 9 pertama diambil 2, hilangin 7. 9 yang terakhir pakai 7, disisain 2. Ya. Nah, sisa tengah-tengahnya 10, itu keimbangannya. 10 huruf ya mulai dari kalau 9 mulai dari mana, Pak? Aba, ta, ja, kha, da. Berarti mulai dari ro. Huruf ro sampai berikutnya 10 huruf ro, za. Ya. Sin, shin, sod, dot, to, dha, ain, ghin. Semua huruf yang tidak ada titiknya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 yang tengah-tengah. Jadi kelihatan nanti imbangnya, Pak. Mulai dari alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha. Jadi ternyata nggak asal comot gitu. Ada rapi sekali. Saya nggak terlalu merinci, Pak. Ini secara global saja. Bahwasanya sampai pengambilan huruf muqatta'ah, orang sastrawan geleng-geleng kepala, Pak. Rapi banget tuh, dari 28 huruf itu nggak asal comot gitu. Ya nggak asal comot. Sekali lagi apa hikmahnya? Untuk melemahkan kita manusia, bahwasanya Quran itu bukan buatan manusia. Yang kedua adalah untuk mengikis kesombongan kita, bahwasanya kita ini kalau Allah nggak ngasih ilmu, Pak, sampai satu potong kalimat aja kita nggak paham. Apa yang kita sombongkan? Buka dengan alif lam mim, apa maksudnya alif lam? Nggak tahu. Maka tafsir yang benar adalah wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ibnu Abbas termasuk sahabat Nabi yang spesial dapat doa supaya bisa mentakwil Quran, mentakwil Quran. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Beliau dapat istimewa doa sering diusap kepalanya oleh Rasulullah. Allah fahamkan Quran. Kan itu saya pernah terangkan tentang idza ja'a Nasrullah, bahwasanya semua sahabat menerangkan, oh ini ayat berita kita akan balik kampung kota Mekah. Ini ayat merupakan isi perintahnya supaya kalau kita dapat sesuatu kita harus takbir, kita harus tahmid, kita harus tasbih, kemudian istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Udah selesai. Ibnu Abbas tidak. Dia mengatakan, tahukah ayat ini apa? Ini isyarat bahwa Rasulullah sesaat lagi akan meninggalkan kita. Oh, nangis semua, Pak. Di tafsir Ibnu Abbas itu dalam. Beliau ditakdirkan Allah mendapatkan karunia itu. Faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, beliau ketika menafsirkan ini sama juga Imam Mujahid, Qatil, generasi-generasi di bawahnya, ya, itu juga membantu kita meskipun itu bukan tafsir, tetapi adalah bagian tadabbur, menggali. Pada ujungnya tetap wallahu a'lamu bissawab. Ujungnya Allah a'lam bissawab. Contoh Yasin. Ada yang menyebutkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah Yasin itu ya namanya Allah. Yasin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya Allah bersumpah dengan namanya Yasin. Ya. Kemudian makna yang lain, dan ini makna yang dikaitkan dengan dhamir atau kata ganti ka, innaka laminal mursalin. Ka kalau ada kata ganti itu biasanya ada sebelumnya yang disebutkan. Gak mungkin saya bercerita begini, Pak. Beliau kemarin nyamperin saya. Beliau itu orangnya baik, betul. Beliau siapa sih, Pak? Kalau ada kata ganti beliau berarti sudah ada yang diceritakan sebelumnya. Begitu, Pak. Nah, sama, innaka laminal mursalin. Engkau wahai Muhammad sesungguhnya engkau. Ada engkaunya. Berarti sudah ada siapa engkau itu. Kita nggak akan ngerti makna innaka, engkau adalah termasuk rasulku yang aku utus. Ala sirati mustaqim, engkau di trek yang jalan yang lurus. Ya, itu siapa yang dimaksud? Nah, maka ada yang menerjemahkan Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Dan itu punya dalil. Sesungguhnya Allah telah menamaiku dengan 7 nama dalam Al-Quran. 1, nama Rasul adalah Muhammad. Yang kedua, Ahmad. Yang ketiga, Yasin. Yang keempat, Al-Mudassir. Yang kelima, Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Siapa yang dimaksud? Rasulullah. Hei orang yang berselimut. Nabi dipanggil Muzammil. Nabi dipanggil Mudassir. Ya. Kemudian Toha. Ya. Nama Rasulullah SAW. Toha. Kemudian nama Rasulullah SAW adalah Abdullah. Ya, Abdullah. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang Allah muliakan, maka biasanya di teman-teman Nahdlatul Ulama yang dipakai ala Yasin, ala Toha. Itu maksudnya siapa? Ala Muhammadin. Yang dimaksud adalah kepada Nabi Muhammad, ala Toha Rasulillah. Gitu ya. Nah, itu termasuk juga diambil daripada hadis 7 nama Nabi SAW yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jamaah sekalian, dia adalah sumpah. Dan sumpah yang kedua Allah menggunakan Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim. Jamaah sekalian, menarik ini. Quran disebut dengan satu sifat mulia. Al-Hakim. Al-Hakim tadi 3 makna sudah saya sebut. Adil, bijaksana, urut, rapi. Persisi, teratur, juga hakim. Yang kita tadaburi adalah siapapun kita yang berinteraksi dengannya pasti akan mendapatkan dampak yang sama, Pak, insya Allah. Jadi saya mencontohkanlah. Ketika Nabi SAW menyuruh kita untuk mendekat kepada penjual minyak wangi dan menjauh daripada tukang pandai besi. Sekali lagi bukan untuk mendiskreditkan satu profesi, hanya untuk mencontohkan betapa kita ini akan mudah terpengaruh dengan apa yang di dekat kita. Ya. Hanya untuk menyimpulkan itu, Pak. Jadi bukan untuk mendiskreditkan satu profesi, bukan. Tapi Rasul ingin menyebutkan bahwa kita ini akan gampang terpengaruh dengan siapa yang dekat kita. Ya. Dengan minyak wangi maka akan berpotensi wangi, terkena wanginya.
terkena barokahnya. Sama habis ngerokok ya, enggak Pak, oh rokok, mungkin sebelahnya tadi rokok, atau dia masuk dalam ruangan yang penuh asap rokok, istrinya marah-marah, mungkin lagi alergi dengan asap itu. Sama mandi dulu sana. Kenapa teman ngerokok? Bukan ngerokok, tadi sebelah saya. Nah, jamaah samalah. Al-Quran itu punya sifat adil, bijaksana, teliti, kemudian nah itu bisa melekat pada siapapun yang baik berinteraksi dengan Al-Quran. Pasti jamaah sekalian, hati kita ini akan mendapatkan barokah itu kalau interaksi kita benar kepada orang, kepada Al-Quran. Sikap kita kepada manusia itu bisa terpengaruh daripada Al-Quran. Maka kita bisa bayangkan betapa orang itu ketika jauh daripada Al-Quran. Maka ayat-ayat yang kaitannya dengan keadilan itu menjadi perkara yang harus selalu didengungkan Pak, di akhir zaman ini, karena memang mulai kita mendapati betapa hal itu sudah agak susah kecuali orang-orang yang punya kepentingan. Maka jamaah yang Allah muliakan, Allah bersumpah pertama kali kenapa dengan Quran ini? Karena ini bersikap atas apa yang akan dihadapi oleh Nabi SAW. Biasanya orang kalau diuji jamaah, kalimat yang sampai hari ini keluar, sampai hari ini orang diuji itu kalau sudah pada mentok berat, kalimat yang disebut itu tentang masalah menggugat ketidakadilan yang dia sedang rasakan. Dia merasa sedang tidak diadili. Apa Allah nggak sayang lagi sama saya? Kalimat-kalimat seperti itu. Ini nggak adil, gitu ya? Kok dia yang kok malah dia yang lebih dapat duluan? Saya yang lebih sungguh-sungguh. Akhirnya yang digugat siapa pada ujungnya? Allah, waliyadzubillah. Maka jemaah sekalian, Allah mengawali ayat hiburan ini dengan keadilan itu. Tidak mungkin Muhammad, Allah itu nggak adil sama ini. Wal Qur'anil Hakim. Quran ini bijaksana sekali. Quran ini penuh keadilan. Maka tidak mungkin ketika menyampaikan, orang yang menyampaikan tidak mendapatkan itu, nggak mungkin. Berinteraksi dengan Quran dia tidak mendapatkan itu, nggak mungkin. Maka metode yang kedua ini oleh para psikolog Islam dibedah jemaah sekalian untuk terapi, untuk ini sebagai bagian penutup pagi hari ini, terapi membuat kita itu bisa lebih lapang. Kalau kemarin dengan ad-duha, memahami siklus kehidupan. Oh memang beginilah dunia. Ya kalaupun nggak dapat ya wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya nggak ada apa-apa. Yang penting di akhirat ada yang lebih baik. Ya dah. Yang penting saya tidak ditinggal sama Allah. Beres. Itu untuk melapangkan hati. Kemudian berikutnya alam nasroh laka sodrok, lapangkan dada kita. Karena kalau sudah lapang dada, digaram 1 sendok nggak akan terasa asin. Semakin lapang bejananya, semakin asin tuh nggak terlalu terasa. Itu alam nasroh laka sodrok, barulah wa wada'na anka wizrok, beban di sini akan diangkat oleh Allah. Maka kalau lagi berat, banyaklah berdoa Rabbis rohli sodri. Urutannya begitu Pak. Kalau Nabi nggak perlu berdoa, langsung Allah lapangkan dadanya. 2 kali pembelahan dada, mulai di waktu kecil sampai mau Isra Mi'raj. Plus Nabi memang Allah siapkan dadanya sangat lapang. Omongan sejelek apapun Pak, enggak ngaruh sama beliau. Orang gila, tukang sihir. Coba kalau kita diomongin gitu Pak, berhenti berdakwah Pak. Ya, makanya Nabi ini Nabi terakhir penutup risalah Pak. Harus sukses. Nah, Allah mempersiapkan kesuksesannya Pak dengan banyak hal, termasuk dengan dilapangkan hati Rasulullah sebelum meminta. Nah, untuk kita pelajarannya apa? Kalau kita pengen lapang dada ya kita minta. Rabbis rohli. Nah, surat Yasin ada metode yang berikutnya. Kita akan lengkapi di pertemuan berikutnya. Metodenya disebut dengan metode comparing, membandingkan. Bahwasanya masalah yang kita alami bukan kita tok yang ngerasain. Bukan kita tok yang ngerasain. Maka perlu kita mengetahui orang lain tujuannya apa. Ternyata ada yang lebih susah dari kita. Metode comparing ini penting Pak. Karena banyak orang frustasi sampai berujung pengen bunuh diri. Para psikolog kadang praktekkan ilmu ini. Bahwasanya yang punya masalah bukan ente aja. Dan banyak loh yang telah melewati dan mereka berhasil. Kuat ya. Anda harus lewati ini. Saya pernah melewati itu. Apalagi seperti itu motivatornya. Saya dulu lebih parah daripada ente dulu. Nah, itu lebih. Ah ini kalimatnya apa? Innaka laminal mursalin. Nabi diberitahu bahwasanya beliau termasuk deretan Rasulnya Allah. Dan tahukah engkau wahai Muhammad, Rasul Allah itu Allah tetapkan ujiannya paling berat. Asyadul bala al-anbiya. Bala yang paling berat ditimpakan Allah kepada para nabi. Ujian paling berat ditimpakan para nabi. Terus apakah kemudian kegagalan yang dirasakan itu bagian bahwasanya nabi itu salah?
Allah kemudian meneguhkan, memantapkan, ngasih penguat. Nah, ngasih penguat itu penting Pak. Orang lagi down. Ala siratin mustaqim. Tidak wahai Muhammad. Engkau tidak salah. Engkau di track yang lurus. Ala siratin mustaqim. Jadi ini jamaah sekalian yang kita kaji di muqaddimah pagi hari ini tentang metode comparing, yaitu metode juga untuk meringankan apa yang sedang kita rasakan, bahwasanya ujian itu bukan kita tok kok. Banyak orang merasakan juga ujian bahkan lebih berat daripada kita. Kita masih bisa alhamdulillah, lebih alhamdulillah. Masih bisa ini, masih bisa itu. Dan ternyata jamaah sekalian, orang merasa paling susah itu karena nggak melihat ujian-ujian orang lain. Yang merasa bahwa kita saja yang diuji. Tidak. Kita semua sama kok. Pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita tidak di track yang salah, aman. Aman. Kalau kita sedang di track yang salah saat diuji, ya kembali dulu ke track itu supaya Allah membantu kita. Bala in tattaqu wa tasbiru. Ketahuilah kalau Anda itu bertakwa dan sabar. Jadi gak cuma sabar tok, harus takwa. Takwa itu memperbaiki semua, Pak. Mana perintah yang belum saya kerjakan, mana larangan yang masih saya belum tinggalkan. Itu semua diperbaiki upaya untuk mendatangkan pertolongannya. Demikian jemaah sekalian di pagi hari ini, semoga beri manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung surah Yasin di pertemuan berikutnya. Kita akhiri majelis kita di pagi yang barokah ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.